aku merindukan hadirmu ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu. Kalau untuk Faris itu yang pertama tuh kita harus berusaha ya guys, dan yakin apa yang kita lakukan, karena jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNH, kembali lagi di podcast UNH Menyapa bersama saya Dinda Syakila. Nah Sobat UNH, pada podcast kali ini kita sedang berada di SMA Adiaksa 1 Jambi. Pasti Sobat UNH penasaran kan siapa yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini? Nah, ikuti kita terus ya. Sedang berada di SMA Adiaksa 1 Jambi bersama 2 orang murid berprestasi dari sekolah ini. Pasti Sobat UNH penasaran kan siapa dan apa prestasinya? Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita kali ini, ada Anjani dan Faris. Halo Anjani dan Faris, apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan dirinya kepada Sobat UNH yang sedang menyaksikan tayangan ini? Perkenalkan, nama saya Anjani Sarina. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farizi, biasa dipanggil Faris. Umur aku saat ini 17 tahun. Saat ini kalian sedang duduk di kelas berapa nih? Saat ini kami sedang di kelas 12 MIPA 2. Oh, kelas 12 MIPA 2 ya, oke. Nah, boleh tahu nggak sih apa prestasi dari kalian berdua? Prestasi saya yang pertama yaitu Duta Pendidikan Provinsi Jambi sebagai anak Abdullah. Kalau untuk saya itu menjadi Bujang Fotojeni Kota Jambi tahun 2022. Gimana nih kesehariannya di sekolah? Boleh diceritain nggak? Biasanya itu kan belajar paling utama, Iya. terus OSIS, rapat juga itu OSIS, Rapat. pas acara-acara. Ya, kalau lalu Faris? Kalau untuk saya itu belajar, terus OSIS, PMR juga. Banyak sekali ya kegiatan kalian ya. Iya. Belum lagi nanti harus kegiatan di Bujang Gadis dan dutaan ya. Nah, lalu kalau kalian hal apa sih yang disukai dari sekolah? Yang pertama tuh paling sukanya di OSIS gitu, organisasi-organisasi. Terus kalau pelajaran sukanya kimia sama biologi. Wow, kenapa suka kimia sama biologi? Pelajaran gitu. Kalau kimia tuh suka sama prakteknya, sama rumus-rumusnya. Kalau biologi tuh prakteknya juga sama untuk tumbuhan-tumbuhan tuh. Kamu suka itu? Kalau kan? Kalau untuk di sekolah ini yang aku sukain itu biasanya lingkungan sekolahnya sih, karena di sini kan lingkungan tuh bagus banget, terus juga nyaman, terus teman-temannya juga ramah-ramah banget gitu. Terus gimana nih teman-teman di sekolahnya? Baik-baik semua, ramah-ramah. Sama baik-baik Sama. juga. Kalau
untuk Faris yang suka mata pelajaran apa nih? Kalau untuk mata pelajaran itu aku paling suka itu biologi sih, karena di biologi itu kita diajarkan kayak versi lebih mudahnya dari fisika dan kimia juga. Gitu. Kalau ini kan karena mungkin sukanya dari biologi ya. Kenapa sih memilih MIPA, kan sebenarnya bisa tuh IPS, kenapa harus MIPA gitu? Kalau MIPA tuh biasanya peluang untuk kuliahnya itu lebih besar. Saintek ya kan? Iya, Lebih mudah masuknya. Ya. Rencananya mau kuliah di prodi apa? Kalau untuk Faris itu mau kuliah mau sekolah kedinasan di BMKG. Oh ya. Ngambilnya apa jurusannya? Jurusan BMKG. Oh iya. Kalau kami tuh keluar dari jurusan itu sastra Inggris. Oh, sedikit linjur kenapa nggak nyari yang ke jalur aja? Contohnya kayak farmasi atau yang lainnya gitu. Kenapa sih linjur, kan suka nih biologi, kimia yang seperti itu? Karena memang dari hati saya sendiri milihnya Linjur sastra Inggris. pengennya sastra Inggrisnya. Lalu gimana sih cara kalian untuk bagi waktunya? Nih kan harus sekolah nih, terus harus OSIS, kan pasti banyak banget tuh kegiatannya. Gimana sih cara bagi waktunya? Yang pertama tuh izin dulu sama guru. Terus kalau yang dari kedutaan itu biasanya di lodeng sekolah, Sabtu atau Minggu. Oh, kegiatannya. Iya. Jadi nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Lalu harus gimana? Kalau di aku tuh biasanya buat schedule sih, jadi kelihatan teratur gitu antara sekolah dan perdutaan juga gitu. Boleh tau nggak sih hobi kalian ini apa? Kalau untuk aku hobinya itu berenang sih. Berenang. Kalau saya nyanyi. Wah, boleh nggak sih nyanyi sedikit aja nyanyi? Sedikit aja. Nggak Lagu apa-apa. apa nih Kak? Seterahan. Jadi sukanya biasa lagunya genre apa? Genre galau sih. Iya. Suka, boleh nyanyi sedikit aja satu bait. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Wah, bagus banget Anjani suaranya. Kamu ada kegiatan nggak? Ada kegiatan. Maksudnya kamu ada keinginan nggak sih ikut kompetisi menyanyi seperti itu? Ada sih keinginannya Kak, cuman harus setarain juga sama sekolah, nanti takutnya mengganggu. Takutnya numpur ya, pernah itu gitu. Udah pas 12 juga Kak. Iya. Oke. Nah, Kakak ingin tanya-tanya tentang prestasinya nih. Ini kan udah pakai selempang nih. Boleh diceritain dulu ini selempangnya apa? Gitu. Duta Pendidikan, runner up juga Duta Pendidikan Provinsi Jambi. Nah, apa sih duta pendidikan itu? Duta Pendidikan itu semacam duta yang menjelaskan tentang pendidikan, kayak seperti motivator pendidikan gitu Kak. Iya. Jadi tuh biasanya ada penyuluhan di sekolah-sekolah tuh biasanya pakai duta pendidikan. Terus yang tentang acara-acara tentang mewakili pendidikan itu biasanya jadi perwakilan. Oh, berarti yang berkaitan dengan pendidikannya. Lalu Paris bagaimana? Kalau untuk Faris itu Bujang Perujani Kota Jambi. Iya. Kalau Bujang Gadis ini itu merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah Kota Jambi Iya. yang membantu pemerintah juga. Misalnya kita ada pameran gitu, itu kita ikut, atau misalnya ada upacara-upacara itu kita ikut juga di sana. Kalau untuk pameran itu job-desknya biasanya apa aja, Paris? Kita kayak jaga-jaga stand gitu. Iya. Oke. Terus gimana sih, kayak kakak nanya Anjani dulu ya. Gimana sih, Anjani kan RU2, nggak mudah nih untuk capai itu. Gimana sih, perjalanannya dalam mencapai prestasinya seperti sekarang? Yang utama itu usaha, Iya. terus doa tuh nggak lupa. Dari orang tua ya? Iya, dari orang tua, dukungan keluarga, orang tua, terus teman-teman, serta guru-guru. Iya. Lalu Paris gimana nih perjalanan? Kan nggak mudah tuh pastinya. Boleh diceritain nggak? Kalau untuk Faris itu yang pertama tuh kita harus berusaha ya guys, dan yakin apa yang kita lakukan. Karena jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Seperti itu. Oke. Wah, ini sangat menarik banget nih Sobat UNH. Lalu apa aja sih persyaratan
persyaratannya dalam mengikuti kegiatan ini? Paris dulu deh. Kalau persyaratannya itu yang pertama itu harus tingginya minimal 175 cm, terus juga berwawasan luas, pintar public speaking, terus juga masih banyak lagi gitu. Oke, kalau Anjan? Yang utama itu pengetahuan, terus catwalk-nya juga, Ya. sama yang lain. Kalau Anjan ini kemarin untuk seleksinya apa aja sih kemarin? Yang pertama itu mulai dari pembekalan, Ya. terus uji bakat. Oh, uji bakat. Kalau Anjan ini waktu itu menunjukkan bakat apa tuh? Itu kemarin nari. Nari ya. Wah, Anjan ini selain dia juga bisa bernyanyi, ternyata juga bisa menari juga ya. Nah, lalu setelah itu? Setelah itu lanjut malam grand final. Malam grand final itu biasanya di atas panggung ada pertanyaan, sesi pertanyaan dari juri. Oh iya, itu kemarin waktu Anjani seleksi itu berapa orang pesertanya? Seleksi itu ada 200 orang, Mbak. Wah, 200 orang dari seluruh provinsi Jambi. Dari Provinsi Jambi, perwakilan sekolah maupun yang dari luar sekolah. Oh, kalau dari sekolah berapa orang kemarin? Kalau dari sekolah cuma saya sendiri. Oh, yang saya sendiri, Iya. sama Anjani. Iya. Anjani ini tahun berapa itu? 2021. Berarti udah mau selesai ya Udah mau masa selesai. jabatannya. Nah, gimana sih perjalanannya selama hampir 1 tahun ini menjabat sebagai RU2 Duta Pendidikan? Rasanya gitu. Iya. Yang pastinya tuh bersyukur banget, terus senang, banyak kegiatan, pengalaman juga dari duta. Iya. Beban nggak sih waktu mendapat ini? Nggak beban sih Kak, karena emang dari hati gitu senang malah. Senang. Pasti semua perjuangannya rasanya terbayar. Rasanya terbayarkan. Oke. Lalu Paris gimana sih? Paris ini kan baru ya, baru 2022. Nanti masa jabatannya habis Bulan Maret tahun bulan depan. Maret tahun. Oh, nggak lama juga ya sebenarnya, nggak lama lagi. Nah, gimana Paris menjalani mungkin kurang lebih setengah tahun ya menjadi bujang fotogen? Rasanya itu senang, terus juga kayak lebih menambah pengalaman baru juga, karena di bidang gadis ini tuh kita tuh kayak enjoy banget, happy-nya, pokoknya tuh enak, bagus banget lah gitu. Oke, saat kalian menjadi pemenang nih, dari apa sih reward yang didapat dari Anjani dulu deh? Itu biasanya sudah mendapatkan materi sekian. Iya. Terus selempang, kalau ada acara juga transportnya ditanggung. Ya. Kalau Paris? Kalau untuk Paris itu hadiahnya dapat hadiah juga, dapat piala, piagam, sama selempang, sama kalau untuk rewardnya juga kita dapat lebih dikenal orang lain sih, masyarakat luas. Oke. Kalau Paris itu di bawah naungan apa di bujang fotogen? Kalau bidang gadis ini di bawah naungan Disparbud Kota Jambi. Oke. Kalau Anjani? Itu satu owner Sabrina Manajemen, Oh, berarti. owner model gitu. Oh iya, di bawah naungan itu ya. Itu sama bekerja sama dengan dinas pendidikan. Bekerja sama dengan dinas pendidikan. Oke, ini sangat menarik banget nih Sobat WNH. Lalu kakak mau tanya Paris nih, tahapan yang dilakuinnya apa sebelum menjadi bujang fotogenik ini? Yang pertama itu wawancara, Iya. terus juga kita nanti ada di talk-nya, terus juga uji bakat, terus langsung ke malam grand finalnya. Boleh diceritain nggak sih pengalaman Paris waktu wawancara? Waktu pengalaman wawancara itu tuh yang terasa itu suasananya tegang ya pastinya Tegang, ya, karena ya. ramai banget orang di situ, terus juga kita tuh harus kayak tetap santai, pokoknya tetap menjadi diri kita sendiri sih, karena di situ kan kita dinilai juga ya dari juri-jurinya gitu. Iya, iya. Oke, lalu kan wawancara nih. Setelah wawancara apa tadi Paris? Deep talk. Deep talk. Oh, itu gimana sih? Itu tuh kayak pertanyaan tuh lebih ke tentang diri kita gitu. Oh, Ditanya-tanya gitu, kita nama orang tuanya, kayak tanggal lahirnya gitu, kayak lebih ke diri kita sendiri. pengenalan diri, self improvement sama lebih ke psikologis Iya. lah mungkin ya. Setelah itu apa? Langsung kita tuh disisihkan di malam semifinal. Itu berapa hari dari tahapan pertama sampai Itu grand palingan final? kalau nggak salah itu 3 hari. 3 hari. Berarti cukup menyita waktu juga ya. Iya. Nah, kalian nih pasti dari masing-masing itu punya job desk ya. Job desk-nya apa aja sih? Dari Ya, dari Anjani dulu. job desk itu biasanya yang untuk terakhir ini perwakilan
untuk ke rumah dinas di Tengkuluk gitu. Oh iya. Kesatuan Tengkuluk. Oh, kalau Paris gimana? Kalau untuk Paris itu biasanya job desk-nya tuh dari Disparbud ya. Itu nanti ada dipilih-pilih, ada acara yang banyak juga. Iya, iya. Berarti kalau Paris ini nunggu kurang lebih kalau nggak panggilannya, Tunggu panggilan dari Disparbudnya. Oke. Gimana sih perasaan kalian pas tahu wah menang nih gitu? Nah, rasanya kan deg-degan. Pasti ada rasa pesimisnya. Gimana sih pas tahu kalian itu menang? Kalau untuk Paris itu rasanya tuh kayak terharu banget ya, karena untuk sampai saat ini tuh kayak perjuangannya banyak banget, terus juga gak mudah gitu kan. Karena dan ketika sudah menang itu rasanya kayak terharu dan juga senang banget gitu. Nah, kayak gitu juga yang pertama tuh terharu, terus senang, alhamdulillah bisa banggain orang tua dengan prestasi ini sekolah. Anjani dan Paris. Baiklah Sobat UNH, kita break sejenak, nantikan jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kampus favorit, terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional, dosen tersertifikasi, lokasi strategis, biaya terjangkau. Serius? Bukannya biayanya mahal? Ya enggak lah. Dengan 2 juta kalian bisa kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi UNH. Yuk capcus capcus. Jadi setelah lulus bisa jadi apa? Tenang aja, setelah lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi, Anda bisa bekerja sebagai public relation atau humas di pemerintahan dan perusahaan swasta. Atau Anda juga bisa bekerja sebagai penyiar radio dan presenter di televisi, bisa menjadi wartawan, bisa bekerja di bidang periklanan, atau buat Anda yang memang berbakat, Anda juga bisa bekerja atau bergerak di bidang event organizer, entertainer, dan menjadi konsultan komunikasi. Masih banyak peluang-peluang kerja lain yang bisa Anda manfaatkan di era digital saat ini. Mari bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah. Buruan sekarang juga. Hai generasi muda, sahabat milenial, masih ragu mau kuliah di mana? Buang rasa ragumu, gabunglah bersama kami di Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kampus terakreditasi, prospek kerja nyata. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.
terima kasih masih bersama kami di podcast UNH Menyapa bersama Dinda, Anjani, dan Faris. Nah, kita lanjut lagi ya perbincangan tadi. Kalian tahu kompetisi ini awalnya gimana sih dari perjalanan? Kalau untuk Faris itu dari bidang gadis itu datang ke sekolah ini, dia tuh kayak seminar Sosialisasi gitu ya. Terus juga abis itu guru Faris tuh nyuruh Faris ikut gitu kan. Menyarankan. Ya. Abis itu Faris langsung daftar di bidang gadis Jalan Sipin. Iya. Di situ harus daftar. Terus itu kita dikasih pembekalan juga di sana. Baru itu Faris langsung dikirim ke kota. Nah, setelah ke kota itu baru kita langsung kayak melawan dari berbagai macam kecamatan gitu ya. Iya. Nah, Faris sebelum dikirim menjadi perwakilan kota, Faris itu ada seleksinya lagi nggak sih? Kalau untuk ke Danau Sipinnya banyak seleksinya juga. Boleh diceritain apa aja tuh seleksinya? Seleksinya itu kita langsung tes public speaking juga, terus catwalk, terus juga kayak wawasan kita gitu. Ya. Kenapa sih Faris tertarik mengikuti kompetisi ini? Karena bujang gadis ini tuh kayak sesuai sama fashion Faris yang ini. Oke, sesuai. Berarti Faris sangat menyenangi bidang ini ya. Nah, lalu Anjani gimana nih awal mulanya? Awal mulanya itu dari sekolah, Ya. ada surat panggilan untuk perwakilan ke Ya. guru. Jadi guru tuh langsung menghubungi kami, Ya, menyarankan kami. Jadi kami bilang, iya Bu, siap. Terus lanjut di awalnya tuh kan langsung pendaftaran, Ya. nyerahin persyaratan-persyaratannya, Ya. terus wawancara. Itu wawancaranya di mana kemarin? Wawancara itu di hotel. Oh iya, itu berapa lama kurang lebih? 1 harian sih Kak. Anjani waktu di wawancara tuh gimana, boleh ceritain nggak situasi waktu wawancara? Waktu wawancara tuh yang pertama tuh pasti deg-degan, nervous, Iya. tapi ya harus tetap public speakingnya harus buat lancar. Harus lebih bagus lagi Iya. ya. Nah, Anjani kan mau tanya nih, waktu wawancara itu boleh nggak sih di-spill sedikit aja apa sih yang ditanyain? Yang utama itu tentang pendidikan, Iya. terus sekolah, yang terus juga kayak kelebihan atau kekurangan di pendidikan, di pelosok-pelosok itu. Seperti Banyak pertanyaan. Terus dari Anjani ini sebelum menjadi Anjani ini ada perwakilan dari apa nggak sih, kecamatan atau seperti Faris tadi? Kalau dari perwakilan kecamatan tuh ada Kak, lawan-lawan kami yang lainnya. Dari Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Oh, berarti dari kabupaten kota. Oke. Lalu untuk Anjani dan Faris nih, apa sih motivasinya dalam mengikuti kegiatan ini? Kalau untuk Faris itu motivasinya itu ingin membanggakan kedua orang tua ya, dan Iya. juga Faris juga ingin lebih mengenal lagi tentang wisata Kota Jambi dan juga apa yang Kota Jambi miliki seperti itu. Oke, kalau Anjani Kalau bagaimana? kami itu yang utama motivasinya dari orang tua, terus guru, keluarga. Oke. Siapa sih guru yang mendukung kalian dalam berprestasi seperti ini? Hampir semuanya sih Kak. Oke, yang paling deh gitu nah, yang paling Kalau yang- ayo yang kasih kalian tuh semangat banget dalam mengikuti kompetisi ini. Kalau untuk Faris itu Bunda Heni. Boleh disapa Bunda. Halo Bunda. Lalu Anjani Sama Bunda ini juga. Oke, boleh sapa Bunda. Nah, Wah, ini Bunda punya talenta yang sangat baik, masih muda, sangat bagus. Nah, kalau untuk kalian ke depannya ada mau mengikuti kompetisi lagi nggak sih? ada. Oke, kalau Anjani apa? Mau lanjut ke bidang gadis. Oh, mau lanjut ke bujang gadis. Apa aja sih persiapan yang harus dilakukan? Yang pertama tuh pengetahuannya, Iya. public speaking, Iya. terus bakat-bakat juga harus dikembangin. Oke, kalau Faris gimana nih? Kalau untuk Faris itu mau lanjut sekolah Kak. Oh, lanjut sekolah aja. Sekolah kedinasan. Kenapa kamu nggak melanjuti kompetisinya juga, kan sayang nih kamu udah Soalnya kayak jalan, untuk sekarang sudah cukup ya bidang gadis dulu. Iya. Soalnya mau sekolah lagi. mau nurusi pendidikan. nurusi pendidikan. Faris mau tadi kan Faris bilang mau ikut ikatan kedinasan. Kenapa Faris tertarik mengikuti? Karena Kan masih ada IPDN, ada Akpol, ada Akmil. Kenapa sih harus itu? karena di kedinasan itu juga secara orang tua ya. Karena terus juga di kedinasan itu kayak kita tuh lebih pasti untuk ke depannya gitu. Iya. Kalau memilih jurusannya, kenapa harus jurusannya itu?
Karena BMKG itu kayak sesuai sama bakat yang Faris miliki juga, potensi yang Faris miliki gitu. Iya. Faris pertama tahu tertarik itu dari mana? Dari orang tua nyaranin. Oh, itu saran dari orang tua ya. Kemudian Faris tertarik. Oke, lalu Anjani ke depannya gimana? Ini kan Kuliah juga Kak. kuliah juga. Iya. Pengennya ngambil apa nih? Universitasnya Kak? Jurusannya sastra Inggris ya. Sastra Inggris. Kenapa sastra Inggris? Kan bisa bisa guru bahasa Inggris. Kenapa sastra gitu? Bukankah sastra tuh lebih sulit gitu? Iya, sastra itu peluang kerjanya juga besar Kak. Nggak cuma jadi guru, tapi bisa kerja di kantor hubungan internasional. Iya. Gitu. Iya. Wah, ini sangat menarik banget ya Sobat WNH. Nah, lalu kalian ini kan pasti repot nih dengan urusan kedutaan dan bujang gadis, lalu urusan OSIS. Terus boleh tahu nggak sih kegiatan kalian selama menjadi OSIS itu apa aja gitu? Kalau untuk kami itu biasanya tuh kita menganu kayak kegiatan 17-an, terus juga 1 Muharram, terus juga kayak pokoknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah gitu. Oke, kalau kegiatan 17-an tuh boleh diceritain nggak sih kegiatannya apa aja? Yang pertama itu upacara tuh Kak. Terus minggu depannya lagi tuh ada perlombaan. Oh, berarti bukan sebelumnya ya? Iya, tapi Setelahnya ya. Biasanya kan sebelumnya ada beberapa yang sebelumnya. Lalu ada yang beberapa sekolah yang sesudahnya. Terus kalian rencananya mau buat kegiatan apa nih? Kalau untuk bulan itu kita mau 17-an sama Iya, perlombaan. di dalam kegiatannya tuh kegiatan apa? Perlombaan kayak makan kerupuk, tagi tambang, terus juga kayak masukin paku kursi-kursi. dalam botol, joget kursi. Sangat menarik banget ya kegiatannya. Nah, kalau boleh tahu Anjani ini di OSIS menjabat sebagai apa? Bendahara. Kalau Farid? Seksi Intek. Oke, ini kan kalian pasti akan sangat ribet banget dengan semua kegiatan yang ada. Nah, gimana sih caranya kalian membagi waktu nih? Jadi di duta dan bujang gadis, terus kalian harus sekolah, terus kalian harus organisasi, itu kan terus pengennya main, itu kan ribet banget tuh. Nah, gimana sih cara kalian membagi waktunya? Itu jadwalnya sih Kak, waktunya harus lebih diatur. Kita yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Oke, berarti lebih disesuaikan lagi ya dengan urgensinya. Iya. Kalau untuk Faris tuh biasanya tuh buat jadwal ya Kak ya, Iya. karena dijadwalkan semuanya gitu kan, jadi tuh biar teratur juga gitu. Iya. Jadi nggak tabrakan ya, nggak bingung. Nggak bertabrakan juga. Nah, kalian, aku mau nanya nih sedikit tentang kita kembali lagi ke pembahasan bujang gadis tadi dan duta. Nah, kalian saat mengikuti ini kan pasti banyak meninggalkan sekolah. Nilai pasti jadi turun ya. Gimana sih cara kalian untuk bangkit lagi dari bukan keterpurukan ya dibilangnya. Jadi Banyak ketertinggalan gitu ya, kan, yang Kak. ketertinggalan kalian kemarin. Biasanya itu kalau kami belajar di rumahnya lebih kuat. Kalau misalkan lagi santai gitu Kak, belajar. Iya. Kalau Farid? Kalau untuk Faris tuh kayak pelajaran yang tertinggal itu tuh dicatat lagi kembali, terus juga kita kayak belajar juga di luar sekolah juga bersama teman-teman juga gitu. Oke. Nah, kalau kalian siapa sih yang menjadi role model kalian dalam berkarir seperti ini? Kalau untuk Faris itu salah satu ikatan bujang gadis Sipin ya, yang namanya Bang Bobi. Oh, itu yang jadi. Karena Bang Bobi itu kayak memotivasi Faris sehingga Faris sampai sekarang seperti ini gitu. Oh, berarti Bang Bobi ini sosok yang inspiratif untuk Farid. Lalu untuk Anjani gimana? Kami itu ownernya Sabrina Manajemen, Kak Sabrina sendiri. Oh iya. Nah, kenapa sih kamu menginspirasi kakak? Karena kakak tuh udah muda, terus udah bisa buat owner itu apa? Sabrina Manajemen, punya manajemen sendiri. Oke, boleh tuh disapa sosok inspiratifnya. Kak Sabrina, Halo Bang Bobi. Nah, boleh dong berikan pesan dan pesannya untuk Sobat UNH yang sedang menyaksikan. Kalau untuk Faris itu buat kalian semua lagi berjuang gitu, kalian harus tetap semangat dan optimis, karena jika kalian tetap semangat dan optimis, insya Allah pasti akan Allah kabulkan seperti itu.
Oke, lalu Anjani? Kami itu usaha dan doa, karena kalau misalkan usaha tanpa doa itu akan sia-sia. Oke nih, untuk teman boleh nggak sih tunjuki gimana caranya untuk teman-teman atau sobat UNH yang ingin menjadi seperti kalian, apa aja persyaratannya, terus kita harus menghubungi kemana gitu, mencari tahu infonya dari mana? Boleh dari Faris tuh. Kalau persyaratannya itu kita langsung aja cek IG Bujang Gadis Kota Jambi, karena di situ sudah tersedia berbagai macam juga persyaratannya dan apa yang diinginkan oleh Bujang Gadis Kota Jambi seperti itu. Kalau saya juga dari Instagram Sabrina Manajemen, karena di situ semua persyaratan, semua cara-caranya juga ada. Kualifikasinya juga di sana ya. Iya. Nah, kalau untuk Bujang Gadis ini penempatannya apa aja sih, kayak posisinya? Ini kan Faris kan bujang fotogenik, terus apa aja? Yang pertama itu ada bujangnya, terus wakil 1, wakil 2, wakil 3, terus bujang intelijensi, bujang fotogenik, bujang pariwisata, bujang kebudayaan, banyak kayak 11 pasang. Oh, itu ada 11 pasang ya. Faris ini pasangannya Faris ini dari sekolah mana? Dari SMA 12. Oh, kalau lalu Anjani apa aja sih penempatannya? Itu sebagai winnernya, runner up 1, runner up 2, terus ada duta intelijensi, Ya. duta yang berbakat, duta atribut juga Kak. Oke, berarti ini sangat padat banget nih ya. Terus boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman yang pengen menjadi seperti kalian dari Anjani deh. Yang pertama tuh harus semangat, doa, usaha, intinya harus tetap optimis. Yang penting doa orang tua ya. Nah, kan tadi kakak udah tanya-tanya nih. Sekarang kalian boleh deh tanya-tanya ke kakak apa aja. Kak, kalau misalkan universitas tuh gimana sih Kak cara masuknya gitu? Cara masuknya kalau misalkan negeri kita itu harus melalui beberapa tahapan ya. Ada seleksi SBMPTN, ada SNMPTN, tergantung dari kitanya. Kalau untuk kakak jurusan apa Kak? Kalau kakak itu jurusannya ilmu komunikasi. Oke. Ada lagi? Nah, Sobat UNH, sangat menarik kan pembahasan kita kali ini. Demikianlah podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anjani dan Faris yang telah menjadi narasumber kita kepada podcast kali ini. Terima kasih untuk SMA Adiaksa 1 Jambi yang telah memfasilitasi kami. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, sebelum itu saya punya satu quotes untuk Sobat UNH yang ada di rumah, yakni pendidikan adalah ujung tombak peradaban, kunci kesejahteraan. Nah, tetap semangat, terus berjuang, jangan menyerah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina pamit, dadah.